Indahnya masyarakat termasuk. Yang pertama, sudah copot sendal, sudah syauki, buka sepatu, sudah masuk kita ke dalam masjid. Yang kedua, kalau sudah di dalam masjid kita nggak pernah sibuk dari mana kita berasal. Yang penting kemana kita menghadap. Betul apa betul? Ibu dari mana? Saya dari timur syauki, madep barat. Kiblat kita kan arah barat, agak nyerong sedikit. Bapak dari mana Pak? Saya dari selatan syauki, madep barat Pak, nggak ada urusan. Abang dari mana Pak? Saya dari barat, madep barat juga kalau sudah di dalam masjid. Indahnya masyarakat bermasjid. Kenapa? Karena sebagai muslim kita dirikan dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, sampai bacaannya pun sama. Sebagai muslim. Tapi sebagai bangsa jangan sampai kita lupa, kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda, kita mau bersatu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Para pendiri bangsa kita menjadikan masjid sebagai pusat dan miniatur Indonesia. Lalu kenapa kita tak mau memakmurkan masjid-masjid itu sendiri? Jadi, kita jalankan apa yang diperintahkan Al-Quran buat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilan shalihan. Gimana? Lupa saya. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai ciri pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo sekarang saya tanyalah sama diri kita masing-masing. Kenapa sih kita nggak mau memamurkan masjid-masjid kita, Pak? Karena suka atau tidak suka, saya minta maaf. Sekarang ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi dalam Al-Quran ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid itu 3. Pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi belakangan ini kita lihat, suka atau tidak suka, saya minta maaf kalau saya ngomong seperti ini Bapak Ibu. Suka atau tidak suka, belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat, menyebabkan iman kita kepada Allah lah yang semakin menurun. So tahu kamu Syauki, kamu kan baru datang ke Perak Barat ini sudah berani menilai masyarakat Perak Barat Syauki. Iman kami stabil di sini, betul? Bohong. Nyuwun ngapunten Pak, minta maaf kita itu. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan, saya setuju. Tapi tidak dalam pasangan tersebut Allah berikan keseimbangan di dalamnya. Gak percaya? Ayo. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan. Berpasangan apa tidak? Berpasangan. Tapi tanggung jawab laki-laki di hadapan Allah jauh lebih berat daripada perempuan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya minta maaf Pak, kita orang laki kalau melakukan dosa cuma diri kita saja Pak yang tersiksa. Perempuan, anak kita tidak ikutan dosa. Tapi kalau perempuan yang melakukan dosa, 4 laki-laki di sekelilingnya menanggung dosa yang sama. Ya suaminya, ya anaknya, ya orang tuanya, ya mertuanya. Seimbang apa tidak? Tidak. Makanya perempuan dalam Islam swarga manut neraka kandung. Itu dalam Islam Pak.
Apa itu seimbang? Tidak. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam. Tapi minta maaf, minta ridho. Waktu siang diberikan 3 oleh Allah: pagi, siang, dan sore. Sedangkan malam mulai dari matahari terbenam sampai fajar syuruk adalah malam. Seimbang apa tidak? Tidak. Pun sama. Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan akhirat. Tapi ketika kita di perak-perak ini lebih cenderung ngurusin dunia, maka percayalah akhirat kita nggak akan kemana-mana. Tapi ketika kita cenderung ngurusin akhirat kita, memperbaiki akhirat kita, maka maaf, dunialah yang akan terus mengejar kita, Pak. Supaya apa? Supaya kita terjebak jatuh di dalam urusan itu sendiri. Ayo. Kenapa saya bilang begini? Karena kita sekarang ini kebanyakan kalau bos yang manggil cepet-cepet Pak kita menghadap Pak. Kalau perlu ganti baju pakai parfum. Tapi ketika panggilan Allah saat azan, padahal sudah sangat jelas diajarkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Ya berarti kita nggak perlu dunia kalau begitu. Ya nggak begitu konteksnya, Pak. Al-Imam Ibnu Athaillah pernah mengajarkan dalam kitab Hikam. Ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tuh ya, hebatnya Islam. Seolah-olah Ibnu Athaillah ini ingin mengajarkan, hei umat Islam, kalian jangan jadi manusia yang bodoh. Karena kebodohan itu pangkal kemiskinan. Kemiskinan merupakan gerbang awal untuk menuju kekafiran. Jadi kita diajarkan nggak boleh bodoh. Umat Islamnya harus pintar. Dulu istilah orang tua saya apa? Kita mempunyai anak yang berotak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Betul. Tapi sayang, sekarang kita cuma menjadikan anak-anak kita jadi pintar, tapi lupa kita menjadikan anak-anak kita untuk benar. Ini tantangan kita akhir zaman ini. Cara kita mendidik anak-anak kita sekarang ini sangat berbeda dengan cara orang tua kita dulu mendidik kita. Kita dulu ketika anak kecil gak ada bicara hak, Pak. Pokoknya kewajiban, betul. Anak kita sekarang dikit-dikit hak, dikit-dikit hak. Makanya jauh berbeda. Akibat apa? Akibat kita memanjakan anak. Kita selalu kalimat terdengar baik, tapi sangat menyesatkan untuk anak kita. Kan kita orang tua ini, nah, ya Mak, kau harus sekolah yang pintar, Nak. Kalau kau sekolah yang pintar, kau bisa masuk kampus yang hebat, pun akan ikut besar. Kalau gajimu besar, kau bisa nyenengin orang tuamu, Nak. Itu kan rata-rata pesan orang tua sekarang. Jangan sampai lupa, Bu. Baginda Nabi bersabda dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amalu illa salasin." Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'u. Allah sudah menetapkan rezeki setiap kita, Pak. Kenapa kita masih takut untuk anak-anak kita, Pak? Kita harus berjuang pagi, Bapak berangkat gelap, pulang ke rumah gelap, supaya apa? Anak-anak kita nggak kelaparan nantinya ke depannya. Ya Allah ya Rabbana. Kita lupa bahwa diajarkan dalam Islam itu, dalam Al-Quran, pesan seorang anak pesan kepada orang tua, dari orang tua kepada anak, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Kalau nanti abang meninggal, kamu mau nyembah siapa, Nak? Coba kita yang khawatirin persoalan dunia, padahal Allah sudah menjamin. Bu,
Padahal ayam dalam mencari rezeki dari dulu itu cuma dua, patok dan ceker. Ditetapin apa tidak rezekinya sama Allah? Ditetapin apa tidak? Ditetapin. Cacing di dalam tanah yang gak punya tetangga, gak kenal tetangga, gak diberikan akal, gak dikasih kaki dan tangan, Allah tetapin apa tidak rezekinya? Lalu kenapa kita makhluk yang sempurna diciptakan Allah, diberikan akal untuk berpikir, tangan untuk berdoa, kaki untuk berikhtiar, masih ragu atas apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita? Ini dunia. Ambil yang kalian perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, kita kan masih punya akhirat. Nah ini loh red line-nya, batasannya. Apa diajarkan? Jangan cara kita mencari dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau saja. Bahkan dalam hadis baginda Nabi mengingatkan, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia itu penjara buat orang beriman, tapi surganya buat orang-orang kafir. Namanya tinggal di penjara, ada aturan-aturan main yang harus kita taati, Pak. Jangan sampai lupa, tujuan kita diciptakan di dunia ini dua dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuan pertama, untuk beribadah. Yang kedua apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Konteks pemimpin di sini paling tidak kita akan memimpin untuk anak keluarga kita. Kalau kitanya bego, insya Allah anak kita tolong. Mafil aba fi abna. Bapak kalau anak kampret, bapak nyolong, anak ikutan nyopet. Fotokopi bagaimana asli? Ayo kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Memang bagus kita menciptakan anak-anak generasi yang pintar, tapi jangan lupa ciptakan pula anak-anak kita untuk menjadi generasi yang benar. Bu, kapan terakhir ibu memeriksa bacaan Quran anak dan cucunya? Kapan terakhir bapak memeriksa bacaan sholat anak dan cucunya, Pak? Bahkan kalau kata guru saya Al-Mukarram Ustaz Rahman, guru Al-Quran saya, ada satu amaliyah yang orang tua sekarang ini sudah tidak kedapatan pahalanya. Apa? Mengajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kepada anak dan cucunya. Coba bayangkan, baginda Nabi mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama, Pak, dengan orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Bayangkan, dalam Islam semua perbuatan diawali dengan anak kita kalimat Bismillah. Setiap mereka mengucapkan Bismillah, kita kebagian pahalanya, Pak. Tapi karena mereka yang ngajarin guru-guru TPQ kalimat Bismillah itu, maka hilang sudah kalimat Bismillah dalam rumah tangga kita. Ya, yang sepele loh, Pak. Oh, saya kan punya sudah, saya masukin saja anak saya TPQ yang berkualitas. Sementara kita lupa untuk mendidik sendiri anak-anak kita. Nah, ayo berangkat sholat ke masjid, kitanya masih pegang remote. Insya Allah anak gak bakal masuk masjid, Pak. Itu kita sekarang. Akibat iman kita turun. Kenapa? Kebutuhan dunia kita yang semakin meningkat. Kita lupa. Banyak dari kita ini
salah dalam mengamalkan ayat 1000 dinar. Ini saya minta maaf ya Pak. Banyak dari kita umat Islam salah mengamalkan ayat 1000 dinar. Kita memandang ayat 1000 dinar itu cuma dalam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi lupa ayat depannya apa? Wa may yattaqillaha, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, wa ufawwidul amru ilallah, saya menyerahkan udah dari Allah, maunya Allah sajalah. Bagaimana kalau maunya saya pasti salah, sudah maunya Allah. Berpasrah kita. Saya minta maaf. Ini kita kan sekarang masih ketika Allah nggak kasih karena tahu yang terbaik buat bagi kita, belum tentu baik buat Allah. Tapi yang terbaik dari Allah merupakan yang paling baik bagi kita. Istilahnya kita masih pengen maunya kita, bukan maunya Allah. Begitu didoa nggak dikasih, kita ngambek Pak sama Allah. Kita merajuk kepada Allah. Allah pelit-lah. Tapi berapa banyak dari kita? Dulu ada kisah, ada seekor monyet mau ngambil buah anggur. Dia panjat, dia lompat karena anggur di ujung pedahan. Dia mau ambil ke sono, takut pedahannya patah, jadinya jatuh. Akhirnya dia lompat, nggak keambil juga. Setiap dia usaha ngambil anggur, nggak keambil. Marah sama buah anggur, akhirnya dia cerita ke masyarakat hutan. Masyarakat hutan, anggur itu pahit, anggur itu asam. Ini kan model kita kayak gitu Pak sekarang kepada Allah. Kita maunya kita, bukan maunya Allah. Ketika dikasih macam monyet itu kita Pak, anggur pahit, anggur asam, anggur pahit, anggur asam. Akhirnya kita mengambil agama cuma berdasarkan logika kita. Yang enak-enak kita terima, yang gak enak kita tinggalkan. Itu kita sekarang. Saya teringat sebuah riwayat dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika anaknya Kan'an ditenggelamkan karena kumpul dengan orang-orang kafir, Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, berucap dalam derayan air mata Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Kan'an kumpul bareng saya bersama orang-orang beriman. Tapi Kan'an pun punya maunya kumpul sama orang-orang kafir di bawah. Dari kemauan kami berdua, kemauannya Allah lah yang terjadi. Ini yang kita lupa. Kita cuma berharap dapat rezeki dari arah yang gak kita duga. Sholatnya kita sendiri kita akan meminta kepada Allah. Baru tersirat saja sudah Allah kasih. Bahkan kalau kita mau baca Sejaratul Nabawiyah, satu-satunya manusia yang ditawarkan kematian oleh Allah cuma baginda Rasulullah SAW. Ketika malaikat Israel datang, ya Muhammad, udah siap apa belum? Kalau memang belum, saya akan balik lagi. Saya dapat perintah untuk mencabut nyawa engkau kalau kau ikhlas, kalau kau ridho. Ya Allah, ya Allah. Kalau saya ditawarin begitu Pak, bentar dah, selalu bentar lagi dah, 10 tahun lagi dah, 10 tahun. Tapi bagi Nabi tidak. Apa beliau bersabda? Bagaimana mungkin bisa seorang kekasih berpisah lama dengan kekal yang dicintainya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Padahal kalau menurut hitungan